hari ini juga gua pengen ngasih tahu ke kalian tentang debt kolektor lapangan pinjol yang katanya mau bawa Pak RT dan Pak RW buat nagih hutang kalian yang hari ini belum mampu kalian bayar. Ngeri banget ya. Ini jelas bakal bikin malu satu kampung. Dan gak kebayang ini muka mau ditaruh di mana lagi kalau seandainya satu kampung tahu kalau kalian itu punya hutang di aplikasi pinjol. Sudahlah. Dan hari ini akan kita bahas pada video kali ini. Oke, mungkin hari ini udah gak asing lagi ya SMS dan WA yang berbau-bau yang katanya pengen menjemput hutang ke rumah kita. Dan mungkin buat sebagian dari teman-teman yang mungkin aja baru terjebak dengan yang namanya pinjol, jelas ini masalah besar. Dan mungkin bakal buat kalian panik. Panik nggak ya? Panik nggak? Enggak, biasa aja lah. Masa iya panik? Nggak usah panik. Dan kalian harus membuang semua rasa takut yang ada di dalam hati dan pikiran. Stop menakut-nakuti diri sendiri ya. Kalaupun hal itu nanti terjadi, sudah pasti mereka juga debt kolektor lapangan pinjol gak buat ribut. Kalau seandainya buat ribut gimana bang? Gak boleh. Ketentuan sebagai debt kolektor lapangan itu sudah ada diatur oleh pemerintah dan API, Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia ya. Jadi buat kalian yang hari ini masih aja kepikiran ya, ini gimana nih kalau seandainya debt kolektor lapangan pinjol beneran datang ke rumah bawa Pak RT, Pak RW lagi, bisa malu dong kita sekampung ya. Itu hanya bercanda mereka. Dan sampai dengan sejauh ini belum ada debt kolektor lapangan pinjol yang bawa Pak RT dan Pak RW. Jadi bang, itu hanya candaan? Iya benar. Tapi memang ada beberapa aplikasi pinjol yang memang sudah punya debt kolektor lapangan. Dan bukan hanya pinjol, tapi juga ada produk-produk pembiayaan yang mungkin hari ini sudah punya pengalaman didatengin sama debt kolektor lapangannya. Apa aja produk pembiayaan yang mungkin sudah punya debt kolektor lapangan? Seperti Kredivo, Akulaku, Home Credit. Ya itu ya 3 produk pembiayaan yang hari ini sudah lumayan besar. Mereka memang punya debt kolektor lapangan, tapi juga nggak sampai bawa Pak RT, Pak RW. Palingan ya mereka dateng, nyamperin. Ada yang mungkin punya pengalaman disamperin ke rumah, atau mungkin punya pengalaman disamperin ke kantor atau di tempat pekerjaannya. Jadi bang, apa aja aplikasi pinjol yang hari ini sudah punya debt kolektor lapangan? Nah ini dia. Masih banyak teman-teman kita yang kepo pengen tahu apa aja sih aplikasi pinjol yang sudah punya debt kolektor lapangan. Padahal kita udah sering ngejelasin bolak-balik di video-video yang lain. Tapi yaudah deh, kita juga gak bosan-bosan kok buat nolongin dan ngedengerin semua keluh kesah teman-teman yang mungkin hari ini belum mampu melakukan pembayaran ya. Jadi untuk beberapa aplikasi pinjol yang mungkin sudah punya debt kolektor lapangan itu ya seperti Kredit Pintar. Dan itu tidak untuk di semua daerah. Kalau untuk seputaran Jakarta it's okay. Mungkin udah ada punya pengalaman yang sudah pernah disamperin sama debt kolektor pinjol yang namanya Kredit Pintar. Terus apalagi bang aplikasi pinjol yang sudah punya debt kolektor lapangan. Jadi kalau untuk saat ini yang mungkin masih marak-marak didatangin sama debt kolektor lapangan aplikasi pinjol itu yang palingan ya masih cuma Kredit Pintar. Jadi hari ini kita tuh pengen menerangkan kepada kalian yang mungkin masih panik banget, takut didatangin sama debt kolektor lapangan. Kalian tidak perlu takut ya. Sama-sama kok, mereka juga saudara-saudara kita sebangsa setanah air ya. Putra-putra terbaik bangsa lah hari ini ya, debt kolektor lapangan ya. Dan ajaklah mereka berbicara dengan kepala yang dingin dan hati yang tenang. Dan jangan menganggap kalau debt kolektor pinjol atau mungkin debt kolektor yang lain tuh akan terus berbuat beringas, akan brutal. Enggak seperti itu ya. Dan itu sudah dilarang oleh hukum. Jadi kalau seandainya mereka beneran datang, ya udah silakan masuk ke rumah kalau memang mereka datang dengan baik, sopan dan santun.
Kita wajib kooperatif. Tinggal jelasin aja kalau hari ini memang belum punya uang. Ya mereka juga nggak bakal mungkin ya buat ngambilin barang-barang yang ada di rumah itu, ya nggak boleh lah. Ya seperti itu. Jadi semuanya hari ini teman-teman yang panik tenang dan tetap berpikir jernih. Ya. Kalau hari ini yang mungkin dapat teror pengen disebar data ya, itu untuk aplikasi-aplikasi pinjol ilegal yang paling sering mengancam untuk melakukan penyebaran data. Tapi bang, yang legal OJK juga ada juga yang seperti itu bang. Kalau ada aplikasi pinjol yang legal OJK yang mengancam akan melakukan penyebaran data, screenshot dan laporkan kepada pihak OJK, AFPI dan pihak kepolisian ya, supaya mereka dievaluasi ulang kembali pinjolnya sudah benar-benar taat atau tidak pada peraturan pemerintah. Ya, untuk yang mungkin hari ini sedang mendapatkan teror dan intimidasi, katanya mengancam akan melakukan penyebaran data kepada seluruh kontak yang ada di handphone kita, silahkan tantang saja sekalian seperti itu. Kalau seandainya mereka melakukan pengancaman ingin melakukan penyebaran data, balas WA-nya, balas SMS-nya, angkat teleponnya dan bilang, ketika hal itu nanti terjadi, maka hutang akan dianggap lunas. Jelas, dan Menko Polhukam RI Pak Mahfud MD mengatakan bahwasannya aplikasi pinjol ilegal itu boleh untuk tidak dibayar. Tapi secara pribadi aku tetap ya menyarankan ya, kalau seandainya nanti kita udah punya uang, punya rezeki berlebih, bayarkan saja pokoknya. Dan nanti biasanya ya itu ya DC pinjol atau yang mengirimkan WA atau SMS kepada kita itu akan bilang ya, utang akan tetap dibawa mati bos, katanya seperti itu ya. Dan banyaklah bahasa-bahasa yang mungkin bernuansa keagamaan ya, seolah-olah ya kita ini seperti apalah begitu ya. Jadi ya oke, tentang masalah agama gua no comment ya. Memang kadang banyak benarnya juga ya apa yang disampaikan mereka itu. Tapi situasinya hari ini kita belum punya uang, dan jumlah bunga yang harus dibayarkan itu cukup terlalu besar apabila kita harus membayar sesuai dengan yang ada di tagihan mereka. Apalagi untuk DC pinjol ilegal ya, yang hari ini main sebar data, mempermalukan dan mengedit foto-foto debitur yang belum mampu melakukan pembayaran. Jika hal itu terjadi maka tidak usah dibayar sekalian. Kalau mau bayar pokoknya aja, tidak pakai bunga-bunga lagi. Dan yang hari ini sudah disebar data, kalian gak perlu panik ya. Kalian tidak sendirian, dan jangan menarik diri ya. Bersabarlah. Kalau memang ada yang mencoba bertanya ya jelaskan saja dengan baik bahwasannya iya benar gua terjebak pinjol ilegal yang bunganya naujubillah gede banget, yang harus dibayar per 2 minggu atau per 1 minggu sekali. Ya kalian tahu sendiri kan, kalau aplikasi pinjol ilegal itu minjemnya 1 juta dapatnya 700.000, nanti bayarnya 1.200.000. Itu kan gila banget ya, dengan jarak dan tempo yang mungkin tenor pinjamannya cepet banget ya. Dan ada juga aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK hari ini yang sudah terdaftar dan berizin di OJK, durasi pinjamannya memang 1 bulan, tapi per 2 minggu tetap kita melakukan pembayaran bunga ini itu segala macam. Ya sama aja sebenarnya. Jadi aku pengen mengingatkan kalian yang hari ini masih resah dan gelisah agar untuk tetap tenang ya. Bersabarlah. Semua masalah pasti ada solusinya dan pilihlah yang terbaik. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kita diberikan kesehatan serta kelimpahan rahmat dan rezeki, dan terbebas dari segala macam hutang-hutang yang ada saat ini. Oke, jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.